Terima kasih telah mampir di channel Andre ADJ. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Kisah misteri Gunung Gede Pangrango, raksasa hitam hingga kuntilanak. Gunung Gede Pangrango merupakan satu dari sekian banyak lokasi pendakian di Pulau Jawa yang digemari para pendaki. Terletak di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat, Gunung Gede Pangrango sebenarnya merupakan dua gunung yang terpisah, namun puncaknya saling terhubung oleh punggung gunung di ketinggian 2.400 mdpl. Sebagaimana gunung lainnya, Gunung Gede Pangrango juga memiliki mitos yang menyelimuti hingga kisah-kisah misteri yang kerap diceritakan dari mulut ke mulut, secara turun-temurun. Melansir berbagai sumber, berikut sebagian mitos dan kisah misteri Gunung Gede Pangrango. Alun-alun Surya Kencana. Alun-alun ini menjadi salah satu tempat yang disakralkan oleh masyarakat sekitar gunung. Disebut alun-alun karena tempat ini berupa padang savana yang luas. Terletak di ketinggian 2.750 mdpl, alun-alun Surya Kencana menyajikan pemandangan yang indah, lengkap dengan hamparan bunga edelweiss. Tempat ini disakralkan karena menjadi lokasi Pangeran Surya Kencana menyepi bersama keluarganya. Selain itu, alun-alun Surya Kencana juga merupakan lokasi persembunyian Prabu Siliwangi saat menghadapi kerajaan Islam. Kisah Kandang Batu. Kandang Batu merupakan salah satu pos pendakian yang ada di Gunung Gede Pangrango. Melansir berbagai sumber, seseorang berinisial DN menceritakan pengalaman kedua temannya yang berinisial M dan I ketika melakukan pendakian di gunung ini pada 2010 lalu. Keduanya sedang berada di luar tenda ketika M disentuh dan diajak berbicara oleh suara yang sangat mirip dengan suara I. Suara itu berasal dari belakang, padahal I tepat berada di sampingnya. Menurut M, sosok yang mengganggunya adalah sosok kuntilanak penunggu wilayah setempat. Dipeluk raksasa hitam. Kisah lainnya, seorang pendaki perempuan menceritakan pengalaman pendakiannya di kawasan Gunung Gede Pangrango. Ketika itu, dia dan rombongannya mendaki dalam cuaca hujan. Ketika sampai ke pos pendakian ketiga, hujan semakin bertambah deras. Hal ini membuat dia dan rombongannya memutuskan untuk berteduh di shelter. Lalu rombongan mereka sampai di Surya Kencana ketika maghrib. Ketika itu, pendaki perempuan yang berinisial G ini sedang haid. Karena ingin buang air kecil, dia pergi sendiri untuk menuntaskan hajatnya. Tak lupa, dia membawa satu bungkus kopi, menuruti anjuran dari seorang temannya. Kopi ini digunakan untuk menyamarkan bau amis. Ketika melakukan kegiatannya, dia merasa ada sosok yang mengintip. Sejak itulah dia merasa kepalanya berat. Dia memilih untuk tidur. Namun, dalam tidurnya itu dia malah mengalami mimpi tak menyenangkan. Dia bermimpi dipeluk oleh sesosok raksasa hitam. Gangguan ini terus-menerus dialaminya hingga turun dari gunung. Hantu penunggu gunung. Penunggu Gunung Gede Pangrango merupakan sosok hantu dengan dua kepala yang kerap kali disebut dengan sebutan owl. Sosoknya dikatakan berjalan lambat dan sempoyongan akibat dua kepala di bagian kanan dan kiri yang dimilikinya. Penunggu gunung ini konon sering menyamar menjadi warga setempat dan menyesatkan para pendaki. Kuntilanak penunggu gunung. Melansir berbagai sumber, rasa penasaran membuat sekelompok pendaki nekat memulai proses pendakian di Gunung Gede Pangrango pada pukul 0 waktu Indonesia Barat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu gerombolan babi hutan yang biasa muncul saat hari telah gelap. Kejadian ini membuat H, salah satu anggota kelompok pendakian tersebut mengeluh. Padahal, mengeluh dalam pendakian merupakan salah satu hal yang tidak diperbolehkan. Sewaktu turun gunung, H mengaku melihat kuntilanak putih yang melayang melewatinya. Makhluk gaib tersebut juga mengikuti dan terus-menerus melayang di sisinya. Kuntilanak itu baru menghilang setelah rombongannya sampai di pos berikutnya. Misteri jalur pendakian Cibodas. Salah satu trek yang menjadi favorit para pendaki menuju Gunung Pangrango adalah jalur pendakian lewat Cibodas, Jawa Barat. Namun, hal ini tidak membuat jalur pendakian ini lepas dari kisah mistis yang beredar. Salah satu pendaki yang melakukan pendakian pada 2006 mengaku melihat sosok wanita kecil mengenakan gaun putih. Sosok itu mengajaknya pergi ke hutan dekat air panas untuk membantu mencari temannya yang hilang. Untungnya, pendaki berinisial A ini menolak permintaan itu dan menyuruh sosok gadis tersebut untuk meminta pertolongan ke pos terdekat. Dia juga mengaku sempat ditawari kopi oleh seorang pendaki di Telaga Biru.
Akan tetapi, rekan mendakinya berkata bahwa tidak ada pendaki lain selain mereka. Adapun yang masih berdampingan dengan Gunung Gede yaitu Gunung Halimun masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Gunung Halimun yang berada di antara 3 wilayah kabupaten itu menyimpan banyak misteri yang dikaitkan dengan peristiwa gaib. Gunung Halimun terletak di antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak. Gunung Halimun memiliki ketinggian sekitar 1925 mdpl. Adanya beberapa kejadian aneh membuat masyarakat kerap mengaitkan Gunung Halimun dengan kisah mistis. Mitos keangkeran Gunung Halimun banyak dikaitkan dengan peristiwa gaib, seperti benteng-benteng kerajaan Prabu Siliwangi yang hanya bisa dilihat oleh mata batin, hingga kemunculan ratusan harimau gaib sebagai penjaganya. Gunung Halimun juga masih menyimpan cerita misteri soal kerajaan kera. Hal ini tak lepas dari seringnya ditemukan kerumunan kera di sana sehingga dikaitkan dengan misteri kerajaan kera. Menurut cerita, kera-kera tersebut merupakan pasukan kerajaan Pajajaran yang bertugas melindungi Prabu Siliwangi saat bersemedi di Gunung Halimun. Keangkeran Gunung Halimun juga sering disebut sebagai segitiga misterius atau segitiga bermudanya Indonesia. Menurut cerita yang berkembang, segitiga bermuda itu berada dalam 3 gunung yang lokasinya saling berdekatan yakni Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Gunung Gede. Hal ini dikaitkan dengan sering terjadinya kecelakaan pesawat di antara Gunung Halimun dan Gunung Salak. Sejak tahun 2003 hingga 2012 tercatat 6 kali musibah kecelakaan pesawat terjadi di segitiga bermuda. Tahun 2003, sebanyak 7 orang tewas dalam musibah jatuhnya helikopter S-58 Twin Peak milik TNI Angkatan Udara. Tahun 2004, pesawat paralayang JT-500 jatuh dan menewaskan 3 orang. 2 bulan kemudian pesawat Cessna 185 Skywagon juga jatuh dan menewaskan 5 orang. Pada tahun 2008, pesawat Kasa TNI AU A212-200 juga jatuh di Gunung Salak dan menewaskan 18 orang. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.